Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 474. Bagian kedua, Kenshin yang datang, dilihat langsung oleh Larissa. Begitu pula Meta temannya, yang tak menyangka, cowok itu yang semalam ada di tempat bencana, kini hadir di desa ini. Magdalia dan Kalia pun sama. Melihat Kenshin pula, demikian halnya Tuan Sasaki, yang langsung disapa oleh Pak Michael yang baru tiba. "Oh ya Pak Sasaki, gimana kabarnya?" Tuan Sasaki pun menjawabnya, dengan senang dan baik-baik saja. Kemudian Kenshin pun sama, menyapa Larissa dan Kalia, serta juga Meta. Ketiga cewek itu nampak tersenyum. Menjawab ucapan Kenshin, Magdalia melihatnya, nampak malu dirinya, cowok yang kemarin direndahkannya, ternyata dekat dengan temannya, hingga Kenshin pun bicara, "Oh ya Mbak Magdalia ikut juga ya? Terima kasih sudah menyempatkan diri." Kenshin lalu berkata, "Oh ini Mbak Kalia tempatnya. Lahan yang akan Mbak Kalia kerjakan." Larissa dan Meta melihatnya, dalam hati mereka berbisik, "Oh ternyata kedua wanita itu punya kepentingan juga di sini." Kenshin pun melanjutkan bicara, "Oh ya Mbak Larissa, kenalkan ini Mbak Kalia, yang jadi partner kerja kita." Kenshin memperkenalkan. Larissa pun melihat Kalia, dengan tersenyum pula, mereka pun bersalaman. Begitu halnya dengan Magdalia, yang ikut disapa. Magdalia melihat Larissa, yang nampak ramah sekali. Magdalia nggak tahu, kalau Larissa itu, dulu sama seperti dirinya, bahkan lebih sombong darinya. Namun kini Larissa terlihat lain sekali. Bicaranya nampak sopan, dan mereka saling berkenalan. Dikenalkan oleh seorang pria, yang pernah dibencinya. Kecuali Kalia, yang tak pernah menghina Kenshin. Kemudian pembicaraan pun berlanjut. Para staf yang ahli di bidang bangunan, mulai mengukur-ukur tanah. Termasuk Meta temannya Larissa, yang menggambar di kertas dengan tangannya. Meta sangat senang sekali melihat lahan yang luas ini. Bayangannya langsung terbuka, dengan mudah menghasilkan gambar bangunan yang diinginkan. Tak lama kemudian, si Iwan pun datang, bersama ceweknya Ririn. Mereka berjalan berduaan, pelan-pelan masuk ke gerbang desa. Mobilnya diparkir di daerah seberang. Maklum karena jalan masuk ke sini masih belum terbuka, dan sedang akan dikerjakan. Ririn kemudian bicara, "Oh jadi ini ya Mas Iwan tempatnya. Tempat kemarin Kenshin yang mengambil buah mangga." Iwan pun menjawabnya, "Iya benar ini Rin desanya. Sebentar lagi jalan ke situ. Kita akan sampai ke lokasi tempatnya." Ririn pun merasa takjub, dirinya juga terheran, karena pertama kalinya melihat kampung desa yang banyak buahnya, dan Iwan pun mampir ke rumahnya Indah, teman kerja cleaning service-nya, yang tempat tinggalnya ada di sini. Ketika sampai di depan rumahnya, Iwan langsung disambut oleh ibunya Indah. Ibunya Indah itu bertanya, "Lo nak Iwan kok datangnya belakangan? Padahal Mas Kenshin sudah tiba dari pagi. Sekarang lagi di lokasinya, bersama orang yang banyak." Indah pun ada di sana. Mendengar pertanyaan itu, Iwan pun tersenyum. Lantas ia menjawabnya, "Oh iya Bu, saya memang terlambat karena menjemput Mbak ini. Kenalin dia namanya Ririn." Ibunya Indah pun menyapa, langsung tahu maksudnya. Pasti ini kekasihnya Nak Iwan. Cantik sekali orangnya, padahal Nak Iwan kerjanya cleaning service. Ibunya Indah jadi sedikit terheran. Kemudian di tempat tanah yang dibeli, Kenshin bicara pada Kalia, "Oh ya Mbak Kalia, gimana menurut Mbaknya?" Setelah melihat lahannya, Kalia pun menjawabnya, "Wah kalau ini sih ya, rasanya baru pertama kali ini saya melihatnya. Tanah yang luas begini, membentang sampai ke sana, yang hampir di sepanjang jalan. Ini kalau melihat semua lahannya, rasanya kita harus naik sepeda. Karena begitu jauhnya, saya benar-benar tak mengira. Memang berapa uang banyaknya Mas Kenshin membeli semua tanah ini?" Kenshin menjawabnya. Dengan tersenyum Kenshin bicara, "Bukan saya Mbak yang membelinya, tapi perusahaan milik ayah." Magdalia yang di samping Kalia masih menyimak dan mendengarkan. Dan tiba-tiba saja, Kenshin itu berkata, "Oh ya Mbak Magdalia, mungkin kalau Mbaknya tak ada kesibukan,
Saya bisa minta tolong ya, pesankan ke ayahnya. Magdalia terkejut mendengarnya. Begitu pula Kalia. Mereka pun bertanya dalam hatinya. Memang ada apa maksudnya? Dan Kenshin melanjutkan bicara. Ini Mbak Magdalia. Seperti yang mbaknya lihat sendiri. Tanah desa ini begitu luasnya. Jadi pasti kita akan banyak membutuhkan kerjasama dalam mengelola dan membangunnya. Kemarin ayah saya juga berpesan agar mengajak kerjasama dari orang yang tempat tinggalnya tak jauh dari sini. Maksudnya perusahaan milik ayahnya Mbak Magdalia. Kami menawarkan kerjasama agar perusahaannya bisa menyediakan apa yang nanti kita butuhkan. Magdalia yang mendengar itu jadi teringat dirinya. Kondisi perusahaan ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja, terkena dampak dari krisis yang berasal dari luar negeri. Produksi pun berkurang drastis, dan kini mendapat tawaran itu seperti mendapat buah jatuh. Magdalia pun senang sekali, bahkan langsung menjawabnya. Oh, bisa-bisa Mas, sepertinya kebetulan yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan adalah saya sendiri. Jadi kerjasama itu saya terima. Magdalia akhirnya tersenyum, bicara langsung dengan Kenshin. Kalia yang melihat itu menjadi senang dirinya. Temannya yang ikut pula dalam pembangunan proyek bersamanya. Kenshin pun langsung mengiyakan, sembari bilang ke Magdalia, terima kasih ya Mbak atas ketersediaannya. Untuk masalah selanjutnya, nanti akan diurus oleh Pak Michael. Kemudian, orang-orang penting pun datang di sekitar Kenshin. Mereka berbicara mengenai tahap pembangunannya, termasuk Tuan Sasaki dan putrinya Larissa, yang berada juga di situ. Magdalia melihatnya, cowok itu baik sekali. Tak menyangka dirinya, di balik penampilannya yang biasa, dia ternyata pemuda yang sangat kaya, yang memimpin banyak perusahaan. Magdalia sedikit demi sedikit, pandangannya ke Kenshin mulai berubah. Kemudian Iwan yang bersama Ririn akhirnya tiba di lokasi tempatnya. Mereka melihat Kenshin yang bersama banyak orang berada di tengah jalan. Warga desa pun ada di situ, termasuk Indah cleaning service wanita, yang tak lain teman kerjanya Iwan. Terlihat bicara dengan seseorang, lalu Iwan dan Ririn mendekati, menuju ke arahnya Kenshin. Larissa dan Meta melihatnya, begitu halnya Magdalia, yang melihat Iwan datang bersama wanita, yang kelihatan wanita itu bukan pekerja biasa. Penampilannya seperti pegawai kantornya. Magdalia pun bicara dalam hatinya, ternyata dia yang kerjanya cleaning service bisa juga punya cewek seperti itu. Hingga Iwan telah tiba, Kenshin langsung menyapa, halo Wan, halo Rin. Akhirnya sampai juga kalian. Iwan pun menjawabnya, iya bro, gua sebenarnya sudah setengah jam yang lalu tiba, tapi mampir sebentar ke rumahnya Mbak Indah. Dan ini dibawain ibunya mangga 5 kilo. Ini bro, lu makan. Gua ambil 2 saja. Sudah cukup bersama Ririn. Iwan pun memberikan bingkisan yang berisi mangga ke Kenshin. Kenshin pun menerimanya. Dilihatnya sudah matang semua. Dan dengan segera, diberikan satu persatu ke orang di sekitarnya. Kenshin pun bicara, Mbak Larissa dan Mbak Meta, ini coba nih buah mangganya, yang langsung dipetik dari pohonnya. Ini enak rasanya. Kenshin pun memberikan juga ke Kalia dan Magdalia. Mereka pun menerimanya, karena pisaunya hanya ada 2. Kenshin pun menunggu saja, dan Larissa tiba-tiba berkata, oh ini Mas Kenshin, silahkan makan yang ini dulu. Kenshin diberikan Larissa mangga yang dikupasnya. Waduh, Larissa kok baik sekali. Kayak Kenshin pacarnya aja. Dan Kenshin pun mengambilnya, langsung dimakannya. Larissa menjadi senang. Magdalia dan Kalia melihatnya. Dalam hati mereka berkata, cewek yang naik mobil Ferrari itu perhatian sekali ke pria di depannya. Iwan pun demikian. Sampai Iwan berbisik di hatinya, waduh Kenshin, meski dia sudah menikah, masih saja bisa memikat wanita. Wanita kayak gitu pula. Jadi heran gua melihatnya. Sedang Ririn pandangannya ke arah sawah, tak melihat Larissa yang memberikan buah mangga. Kemudian, mereka pun makan bersama, sambil membicarakan lahan desa yang akan dikerjakan. Hingga beberapa waktu berjalan, semua sudah dibicarakan. Kenshin, Iwan dan Ririn, serta Kalia, Magdalia dan Larissa, akhirnya juga meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube.
Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya